Buat karakter teman kita, guru-guru kita, ya. Kalau kami dulu ibaratkan guru sama siswa itu ya, ibaratkan kayak keluarga, teman, ya keluarga. Ya, yang akan menyebutkan slogan kita SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Penggerak Bergerak. Ya, Hai, berjumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, untuk episode kali ini kita akan mendatangkan alumni, di mana alumni ini adalah alumni angkatan kedua. Nah, alumni angkatan kedua berarti dia udah lama berkecimpung ya, ataupun sudah lama lulus dari SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, di sini kita akan banyak berbincang-bincang bagaimana dia awal ada di SMA ini, ataupun kegiatan-kegiatan apa, pengalaman apa sehingga dia menjadi seseorang yang sukses sampai sekarang ini. Nah, ini dia bintang tamu kita di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, silahkan perkenalan dulu. Gak usah canggung-canggung ya. Iya. Ini perkenalan dari kami angkatan kedua ya Pak ya. Angkatan kedua. 2019, angkatan 2019. Nama kami Pengharapan Tarigan. Tapi kalau di satuan namanya KL Delis Pengharapan Tarigan, NRP 138492. Asal dari Kalpeta, STM Hilir. Nah, perkenalannya sudah ini. Ya, Ya, berarti kita akan banyak cerita-cerita ini. Nah, kayak mana? Duduk di kursi panas podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Oh, di SMA Negeri STM Hilir sangat menyenangkan, apalagi masa-masa muda bisa mengenal banyak teman, banyak juga guru-guru. Kita bisa mengenali gimana sifat-sifat karakter teman kita, guru-guru kita, ya. Kalau kami dulu ibaratkan guru sama siswa itu ya, ibaratkan kayak keluarga, teman, ya keluarga. Ada batasan, siswa punya masalah cerita sama guru gitu. Ya. Intinya dulu waktu SMA negeri ini bersekolah di sini intinya sangat menyenangkan. Kalau kita cerita dulu-dulu lagi nih. Ya. Dulu-dulu. Oh, Kalian kan kemarin angkatan kedua ya? Iya, Pak. Angkatan kedua berarti kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya nggak ada ini kan? Iya, nggak ada kelas 3-nya. Kami masih angkatan kedua. Berarti kalian angkatan kedua. Nah, di mana angkatan kedua sekolah ini ya ibaratnya belum sampai sekarang ini ya. Iya, kalau dulu masih sepi. Sepi. Ya. Jalannya juga. Wah, kalau dulu masih hancur becek-becek. Perjuangan juga kalau kemari cukup melelahkan juga. Kalau sekarang kan jalannya udah Iya, dicor. sekarang jalannya ada ya Nggak sependeritaan dulu ya. berkat ibu kepala sekolah dan guru-guru semua ada kemajuan dari jalannya untuk sekolahnya juga. Nah, teman-teman yang menonton podcast, sebenarnya Pengharapan Penta ataupun angkatan pertama dan kedua, dulu kami sekolah di sini ibaratnya murid itu sebagai teman, kami anggap ya Pen ya. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan sekolah ibaratnya bertukar pikiran sama murid, ibaratnya lebih enak Ya, gitu. kira sharing-sharing kalau ada masalah siswa di rumah, masalah keluarga atau masalah pacar gitu, bisa sharing sama guru-guru gitu. Apalagi kita kayak dulu di mana di OSIS ya kan. Iya. Kita lala bikin acara. Acara-acara dulu masih aktif, acara-acara gereja atau acara ibadah-ibadah apa gitu masih aktif gitu. Olahraga pertandingan-pertandingan. Karena kalian adalah penggeraknya dulu ya. Iya. Apalagi paskibra Iya, ya. paskibra ya. Nah, itu udah lama gak jumpa ya. Iya, Pak. Udah lama kali. Iya, kalau ibarat kan udah ada 1 tahun lah belum sekolah. Karena kemarin Pengharapan Penta udah lulus, Pengharapan Penta kan masih sering main-main ke sekolah ini ya. Ya, kalau dulu kan ada juga Pak Polta ngajak renang juga gitu, untuk mengajari adik-adik yang kelas 1, kelas 2 gitu. Nah, sebelum jauh kita berbincang-bincang ini, segan juga bilangnya Ben ya. Ini juga tukang syuting kita ini katanya berhalangan, jadi ganti tukang syutingnya. Biasanya tukang syutingnya ini ikutkan ini bincang-bincang ini, digantikan sama Ibu Titin ini. Walaupun
nggak datang Bu Cindy. Yang Bu Cindy yang lagi izin nggak apa-apa lah nengok-nengok ini, tapi nanti Bu Iya. Cindy juga yang edit nanti. Bu Cindy belum kenal ya? Belum Kenal ya. kenal. Masih sama ibu ini masih kenal dulu, masih datang ke sekolah sama ibu tur. Yang ngantar-ngantar bukti ya. Iya. Nah, mau nanya ini Pon. Iya. Kita berbincang-bincang masa lalu dulu. Iya. Nah, waktu Pangarapenta datang ke sekolah ini, harapan Pangarapenta dari awal cita-citanya apa ini? Ya, seperti yang kita harapkan dulu ya. Mulai kelas 2 saya udah punya niat untuk daftar tentara. Bagaimana caranya saya harus daftar tentara dan harus lulus gitu. Dari sekolah ini? Iya, dari sekolah ini. Harus ya? Harus gitu. Nah, jadi menurut Pangarapenta, sekolah ini dalam untuk membantu kesuksesan Pangarapenta ada atau tidak? Ya, kalau menurut saya sangat banyak Pak. Khususnya dari guru-guru dari sekolah ini, guru-guru juga motivasi saya bagaimana supaya saya lebih baiknya ke depan, lebih disiplin. Contohnya guru olahraga mengajari saya renang gimana supaya renang saya bagus, biasa lulus gitu. Dari guru-guru juga banyak juga ngasih motivasi gimana cara dapat tentara gitu. Tapi memang Pangarapenta ini dari dulu entah sampai sekarang ya, apa yang katanya A, kalau udah yakin itu benar pasti A ya, apalagi kita sering rapat-rapat karena ini mauku kayak gini, harus kayak gini. Iya Pak, kita kan sebagai manusia kan harus memiliki prinsip yang sama gitu. Kalau udah kemari ya kemari gitu, jangan udah kemari ada yang lain jangan gitu. Harus menjadi motor satu arah. Iya, satu arah, jangan ada lagi yang ini masuk lagi, jangan gitu. Jadi selama sekolah di sini Pangarapenta hal-hal apa lah yang diingat di sini? Oh, kalau hal-hal di sini banyak kali Pak. Kalau terus dari ibu-ibu kepala sekolah sangat mendukung saya dari fasilitas sekolah, sangat mendukung bagaimana saya supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kami dulu kan tiap sore dikasih kursus Pak. Les ya? Les. Kalau nggak salah dari apa itu? Ya, les pun ya. Walaupun dari mana namanya? Bimbel iya, dari dari kemarin bimbel juga Pak dia. Yang pulang-pulang sore. Pulang sore ya. Walaupun ngantuk-ngantuk di kelas ya tetap gitu. Karena kalau dibanding dari kelas-kelas lain atau penangkatan lain, kayaknya kalian adalah anak terfavorit ya? iya Pak, kalau kami dulu kan baru angkatan kami yang gimana, udah mulai keluar, mulai olahraga pun udah mulai ikut gitu Pak. Kayak kami difavoritkan dulu. Makanya ibu kepala sekolah selalu mendoktrin. Iya, mendoktrin. Kasih ini. Ya, gratis pula itu kemarin ya. Gratis semua Pak, gratis. Gratis nggak Mulai apa. dari bimbel, olahraga olimpiade apa digratiskan semua dari ibu kepala sekolah. Itu yang motivasi ya. Iya. Saya baik-baik terima kasih lah kepada ibu kepala sekolah. Bilang langsung kamera. Untuk ibu kepala sekolah baik-baik terima kasih untuk angkatan kami, angkatan kedua ya, semoga ibu sukses selalu dan semakin sukses lah sehat ke depannya. Nah, gini Pen. cerita ya. Dari angkatan apa adalah angkatan kedua ya? Iya Pak. Sekarang ibaratnya sudah bisa dikatakan gelap, udah ada cahaya nampak, tinggal menerangkan cahaya inilah ya. Iya, ibarat kan udah melangkah, kenapa ditanggung melangkah terus gitu Pak. Iya. Karena suatu kebanggaan juga Pangarapenta ibaratnya adalah keluarga dari SMA Negeri 1 STM Hilir yang sudah lulus ya. Iya Pak ya. Di angkatan apa bisa dijelaskan? Ya, angkatan mana gitu. Angkatan kedua lah. Angkatan kedua menjadi seorang abdi negara, walaupun pangkat tamtama ya kita bersyukur gitu Pak. Ya, pesan kami juga sama siswa yang lain ya, semoga menyusul lah biar dari SMA Negeri 1 lebih baik lagi, bisa lulus gitu Pak. Nah, kalau mengingat masa lalu lagi nih ya, karena kan kita enak cerita-cerita masa lalu Pak. Kalau masa sekarang kan sekarang jumpa udah jarang gitu Pak. Kalau masa lalu menurut Pangarapenta pandangannya, apakah siswa bandel ini
siswa bandel misalnya, ini bisa berubah ke depannya atau bagaimana? Ya itu sebetulnya tergantung orangnya sih Pak. Kalau orangnya bandel pun dia tapi semangatnya ada Pak, itu pasti bisa gitu. Bisa. Tapi walaupun dia baik, sopan, tapi semangatnya tak ada, gimana? Percuma juga Pak. Gitu. Sama juga. Iya. Kan niatnya tadi yang membuatnya semua Pak. Kalau dia walaupun dia bandel niat sekolah, niat kuliah, lulus juga Pak. Tapi kalau dia baik juga tapi nggak niat kuliah, sama juga. sama juga. Iya. Nah, ini dulu lagi nih cerita kita. Saya melihat waktu dulu siswa ataupun alumni Pangarapenta ini adalah siswa yang kreatif ya. Contohnya kalau saya ingat dulu, entah pun Pangarapenta masih ingat, ini membuat video dari Bu Juita kalau nggak salah. Iya ada yang itu main-main kami buat dulu, ingat juga dulu buat video tik dulu ya komputer. Komputer itu kami ada praktek membuat video ya sekreatif mungkin gitu. Ada juga hadiahnya dibuat itu. Yang dapat juara dikasih hadiah gitu. Makanya kami buat video-video kreatif gitu Pak. Makanya main-main gitar. Iya main gitar pakai sapu gitu. Gimana supaya guru-guru tertawa gitu. Nah, memang kalau kita bercerita pengalaman ini lebih nikmat ya. Apalagi berapa lama kita kemarin bersama? Mulai OSIS lah ya. Iya mulai OSIS Pak. Sama mulai kelas 1 juga udah sama kita Pak. Sama orang Ahmad ya, orang Sulis, Afriko, Cecil ya, banyak kegiatan-kegiatan kita bikin. Nah, ini kan merupakan suatu kebanggaan ya bagi Pangarapenta ya, karena dari alumni Pangarapenta yang udah menjadi abdi negara ya. Sebenarnya banyak juga yang lain. Iya banyak juga ya, mungkin berzeki Pak gitu. Tapi Pangarapenta sebenarnya mau jadi angkatan darat atau angkatan laut sebenarnya? Ya itu dia Pak. Kan ya itulah rezeki kita nggak tahu Pak. Dari beberapa daftar, saya kebanyakan daftar di angkatan darat. Udah capek di angkatan darat, udah ada 5 kali kalah di daerah, kalah di pusat gitu Pak. Tapi udah dikalah 5 kali itu ya saya juga berpikir kenapa saya nggak ambil angkatan laut? Coba dulu gitu. Iya gitu. Kenapa saya coba angkatan darat terus kalau ada daftar angkatan laut gitu Pak? Toh udah 5 kali juga gitu. Ini umur terakhir gitu Pak. Itu entah juga abang-abang itu kan abang-abang saya. Ya udah nggak apa-apa, daftar angkatan laut aja katanya. Coba mana tahu nanti situ rezeki gitu ya Pak. Itulah saya ada daftaran ya, saya coba angkatan laut ya. Untuk pendaftaran angkatan laut untuk di daerah saya menang untuk lulus itu. Dikirimlah kami ke Surabaya itu bulan 6 2022. Kami dikirim ke sana. Di sana juga masih tes Pak, masih banyak seleksinya. Saya sana udah takut juga, kok makin banyak seleksinya gitu. Tapi saya yakin dengan kemampuan saya bisa lulus gitu Pak. Dengan baik berdoa. Di sana juga masih latihan, masih lari-lari, restok gitu Pak. Bagaimana setiap sore sama kawan-kawan yang dari Medan juga banyak. Tapi Pangarapenta kan memang udah dari sini udah latihan fisik ya. Iya Pak, udah mulai kelas 2 lah. Saya udah latihan setiap sore lari, restok gitu. Udah push up. Saya juga dari koramil gitu, saya dekat juga menanyakan bagaimana cara daftar ini, gimana caranya lari, restok yang bagus gitu Pak. Dikasih motivasi juga supaya bisa lulus gitu Pak. Nah, kesuksesan yang Pangarapenta dapat sekarang pasti adalah cerita-cerita di baliknya ini ya. Iya. Sebenarnya saya juga mengikuti bagaimana kegiatan-kegiatan Pangarapenta yang Pangarapenta alami. Ya kalau nggak salah ada juga cerita dukanya ya. Ya, ada, itulah namanya kehidupan Pak. Sebelum saya dulu 2021 bulan 10 itu saya kalah di angkatan darat di Tentama. Setelah kami balik ke Medan, setelah saya kali itu 2 minggu ke depan almarhum orang tua dari bapak saya meninggal. Ayah ya. Ayah saya.
saya meninggal di situ, saya udah terpukul karena yang memotivasi saya itu adalah ayah saya. Dia mendukung bagaimana caranya kau bisa lulus dapat gitu. Setelah itu ya orang tua almarhum ayah meninggal, ya tinggal ibu lah ibu ya. Itu juga saling masih mendukung saya. Kau bagaimana caranya supaya lulus? Iya, itu memotivasi saya tanya juga, Mak, bagaimana kalau saya daftar angkatan laut gitu? Ya terserah, itu tergantung kau. Kalau situ seleramu nggak masalah. Tapi kan dari dulu saya menginginkan kau supaya kuliah gitu. Tapi saya menolak gitu Pak, karena ya kalau kuliah tahulah Bapak ya, kalau udah tamat kuliah pun belum tentu kerja gitu ya. Maka saya daftar itu. Setelah itu saya validasilah ke Belawan. Seminggu saya validasi. Gitu juga, seminggu saya validasi, orang tua dari ibu saya juga meninggal. Iya, jarak dari bapak masih 3 minggu lah. Nggak ada hitungan bulan. Iya, nggak ada hitungan bulan. Ya, mulai dari situ saya juga tambah terpukul Pak. Berat kan ya, gimana? Udahlah gitu, buat apa lagi? Saya daftar gitu. Yang memotivasi. Iya, yang motivasi saya udah nggak ada lagi gitu. Buat apa lagi saya daftar gitu? Karena udah percuma juga gitu Pak. Tapi ya berkat abang-abang saya tanya, jangan begitu katanya Pak. Itu kan almarhum orang tua kita kan mendukung kau katanya. Dia pasti mendoakan kau dari sana supaya kau bisa lulus gitu Pak. Ya itulah. Itu saya daftarkan lagi. Setelah itu udah mengikuti pendaftaran. Di bulan 3-nya juga abang saya yang paling tua meninggal juga gitu. Ya udah. Kok gini sih nasib saya gitu Pak. Kok bisa gini gitu kehidupan ini gitu. Kadang waktu dulu kenapa bisa begini gitu. Tapi ya dorongan dari keluarga, dari abang, kakak gitu memotivasi saya ya lanjutkanlah. Itu kan amanah dari keluarga, dari orang tua gitu. Amanat gitu. Harus dilanjutkan. Lanjutkan gitu. Ya puji Tuhan ya luluslah sampai sekarang belum ada halangan apapun. Berarti orang tua juga di sana sama abang juga ya udah bangga melihat Pengarapenta udah lulus ya. Walaupun ibaratnya secara nyata kan. Tapi kan Pengarapenta sekarang ibaratnya udah bahagia lah ya. Iya bahagia Pak. Ibaratnya orang tua juga udah bahagia di sana, Pengarapenta juga udah bahagia di sini. Nah, walaupun banyak lika-liku tadi ya cerita-cerita dukanya, ya ibaratnya sekarang udah dapat lah menjadi suatu kebanggaannya. Nah, kita lalak cerita-cerita dulu ini sekarang dulu kita ceritakan. Nah, pengalaman Pengarapenta selama menjadi angkatan laut ini bisa cerita dulu sedikit. Banyak masalah. Cerita juga Pak, banyak juga masalah ya itulah. Namanya kita udah di perantauan kan, namanya udah perantauan juga luar Jawa gitu. Banyak juga yang kita kenal kawan-kawannya. Walaupun saya berduka di kampung, ada juga kawan-kawan yang bisa menghibur saya gitu Pak. Karena saya juga sedih gitu, cerita sama kawan-kawan, gini begini, saya kayak gini gitu. Kau juga ngasih motivasi, kau udah bangga kau katanya, masih bisa kau merasakan, masih bisa kau melihat orang tua meninggal gitu. Karena ada juga orang tua kawan kami meninggal, tapi sedih Pak. Pas lagi pendidikan gitu. Nggak bisa, karena kan masih pembentukan di Surabaya sana belum bisa pulang gitu Pak. Ya nggak bisa dilihat cuma sekedar ya telepon biasa gitu, telepon VC, masih kan orang tuanya gitu Pak. Ya, saya juga mikir, oh iya juga masih bisa. Nah, saya lihat kedua almarhum orang tua saya, walaupun ya nggak ada lagi gitu Pak. Ya. Ibaratnya kita masih bisa bersyukur ya. Iya, daripada orang itu ya orang tua yang nggak bisa disaksikan gitu. Sedih juga. Iya lah Pak, masa orang tua kita meninggal sendiri nggak bisa lihat gitu. Itulah kalau udah di sana banyak juga bahasa ya entah apa, saya juga belum ngerti bahasa Jawa. Berarti orang-orang di sana
bukan dari golongan orang kita satu suku aja ya? Ya bukan Pak, sana udah orang Jawa, orang Padang. Mau teringatnya Pengharapan Teh ini tinggalnya di mana selama pelatihan? Oh, kami di pelatihan di Surabaya. Surabaya ya? Iya, Bercampur lah kalian di sana ya? udah campur Pak dari Sabang sampai Merauke. Apa pengalamannya ataupun kesulitannya bergaul sama orang itu apa? Kesulitannya ya bahasanya Pak. Kalau orang Jawa udah kumpul, udah lah saya tinggal iya. ya gitu, karena orang Jawa kan belum ngerti kita gitu. Kadang dikit-dikit kan ngerti juga gitu. Orang itu ketawa, ikut ketawa juga gitu. Itu yang sulitnya Pak. Tapi kalau pergaulan itu udah menyesuaikan juga Pak. Ibaratnya kalau kalian ibaratnya dari kita suku Karo berapa orang di sana? Ya, ibaratkan dari suku Karo cuman 2 orang Pak kami yang Karo. Karena minatnya aku rasa yang orang Karo ke Angkatan Laut ini dikit. Iya. Makanya ke Angkatan Darat semua gitu. Ya. Nah, walaupun seperti itu kan ibaratnya kalian di persatuan kan tetap kompak ya. Tetap kompak. Memang semboyan kami salah satu semua menang Pak. Salah satu semua menang. Iya. Berarti harus semua benar. Harus benar semua Pak. Kalau salah satu kena semua. Walaupun benar kami kadang salah juga. Itu pun benar. Iya, itu memang kalau siswa Pak. Udah pun benar tetap salah gitu. Berarti kalau di sana kalian itu masa-masa pendidikannya itu apakah masa pendidikan biasa atau ibaratnya pendidikan yang menyatukan kekompakan kalian? Ya, ibaratkan kalau kita masih sipil Pak, masuk ke militer ya terkejut Pak. Saya pribadi malah terkejut. Karena tau lah Bapak kalau kita sipil ini kan bangun suka-suka jam 10, jam 8. Tapi kalau udah masuk militer ya jam 3, bangun-bangun jam 3 udah biasa. Itulah kami waktu itu dalam 5 hari itu saya merasa terkejut. Bagaimana ini? Sanggup nggak saya menjalani gitu Pak? Sampai ada juga niat untuk melarikan diri. Sempat juga ya. Iya, karena tahu lah di rumah kan udah bangun jam 7, jam 8. Tidur ya suka-suka. Di sana udah diatur semua Pak. Mulai makan kita, istirahat, bangun, udah diatur semua. Terlambat makan nggak makan gitu ya? Iya, terlambat makan nggak makan. Kalau di sini bangun. Kalau di sekolah dulu nggak makan di rumah masih bisa makan sekolah. Kalau di sana kalau namanya pendidikan Pak, kalau ini untuk megang uang aja nggak bisa Pak. Uang 100.000 nggak ada artinya di sana Pak. Nggak guna ya? Nggak guna. Mana kita belanja? Nggak ada tempat belanja Pak. Berarti kalian betul-betul kayak di satu tempat harus kuat gitu. Bagaimana bertahan supaya nggak jajan, nggak jumpa sama keluarga, nggak komunikasi gitu. Berarti sekarang adalah masa-masa cuti Pengharapan ya? Iya, ini ya kita lampiaskan lah di masa cuti ini Pak. Bisa bertemu keluarga, guru-guru gitu, silaturahmi gitu Pak. Tapi kan nggak sampai lagi bangun-bangun jam 10 lagi. Enggak lah Pak, kalau sekarang ya udah menyesuaikan juga dari bangun-bangun jam 6 gitu. Kan udah terbiasa di sana. Terbiasa gitu. Nah, kalau di tanah perantauan sama kita tinggal di daerah STM Hilir ini, kehidupan sosialnya atau kehidupan masyarakatnya ada nggak perbedaan? Ya, perbedaannya nggak ada sih berbeda Pak, tapi kalau kita bisa menyesuaikan. Tapi kalau kita ke kampung orang kan kita masih canggung, belum tahu kemana-mana gitu. Itu yang kita masih bisa menyesuaikan. Kalau di sini kan ya udah kita tahu wilayah-wilayah sini, udah bebas gitu. Kalau di sana kan kita keluar belum tahu kemana gitu, masih tanya-tanya gitu. Tapi kalau masalah perkoleksi ini sama Pak. Iya. Berarti udah ibaratnya kita harus mengikuti keadaan di sana. Iya, kita harus menyesuaikan gitu. Nah, ada nggak kesulitan yang Pengharapan alami selama tinggal di sana? Ya, kesulitannya banyak juga duka Pak. Kayak ya, contohlah kami kena semua kan. Kadang kawan kami untuk bangun aja pagi susah. Itulah kalau kami udah baris, ada kawan kami satu telat. Nggak datang telat. Diantarlah semua, disuruh pusta, sejungkir gitu. Itu sih kesulitannya Pak. Berarti kalian harus ibaratnya selain menjaga diri sendiri harus menjaga keadaan teman juga ya. Kenapa kamu tidak mengingatkan kawanmu gitu? Ternyata tapi udah kita ingatkan, tapi dia masih tetap juga telat bangun gitu Pak. Berarti kalian harus disadarkan ya? Iya, harus disadarkan memang kita sifat sipil kita harus dibuang gitu, harus ke militer Pak. Harus disiplin. Nah,
untuk menjadi seperti pengharapan Enta ini, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan sama adik-adiknya? Ya pesan-pesannya ya kita belajar baik, jangan kabur-kabur, jangan Cabut istilahnya. ya cabut ya istilah cabut kayak kami dulu. Ada juga yang cabut, ada juga yang ketangkap di warnet sana. Belajar ya betul-betul belajar biar bisa jadi sukses, walaupun nggak jadi angkatan ya sukses lah intinya Pak. Sukses kan nggak dari angkatan Pak. Angkatan aja. Iya, bisa Dari buka semua usaha, bidang bisa ya. dia bisa. Ya, tapi kalau mau daftar angkatan juga ya itulah perjuangan itu nggak ada yang manis Pak. Pahit dulu baru kita merasakan manis. Ya. Memang lari sore lari pagi itu memang sakit. Orang masih bisa main voli, bola kaki, Kita lari di jalan sana. Kadang juga iri juga Pak dengan orang itu. Orang udah bisa berolahraga, main futsal, bisa jalan-jalan. Kita masih lari. Kadang dia jerok. Ngapain lah kau lari kata orang? Kau gagal terus kata kan. Tapi ya saya yakin saya bisa gitu Pak. Latihan restock, push up itu memang wajib Pak. Sama satu lagi kesehatan. Apalagi kita udah perokok itu. Ya kalau mau daftar ya jauhi rokok dulu lah untuk sementara. Menjaga fisik. Iya, menjaga fisik supaya fisik kita kuat gitu. Nah, ada nggak video-video yang menunjukkan kegiatan-kegiatan di sana? Ya ada Pak, kita ini. Oh bisa ditayangkan ya? Iya bisa. Mungkin ya? Bisa dijelaskan ya Pak ya? Sekali Inilah jelaskan. di mata kami angkatan 42 1. Kami dari Pusdiktek Pak. Pusdiktek ya? Iya, teknik. Ini gedung kami, Thomas. PH Thomas di gedung. Iya. Ini kegiatan kami menembak. Walaupun kami di kapal, kami diajar menembak. Ini untuk persiapan di kapal. Kalau ada nanti kebakaran, kami ini memadamkan gitu Pak. Oh, Ini pemadaman gitu Pak. Kalau ada trouble di kapal kebakaran, gitu kami ada juga pelatihannya ya? ada pelatihannya bagaimana menyelamatkan diri. Nah, ini kami lari sore. Ini cara penyelamatan di kapal. Apabila ada yang lain atau teroris siapa yang itu penyelamatan kapal, kami Pelatihannya. Kayak simulasi gitu ya? Simulasi. Berarti Pangarapenta udah naik ke kapal ini? Ya, kami udah ada juga berlayar dulu ke Makassar Pak 1 minggu. Berlayar? Ya. Bagaimana kehidupan di kapal juga udah merasakan. Berarti di kapal itu berapa jam itu kira-kira ini? Lama? Ya, bukan berjam lagi Pak, berhari-hari. Iya. Kita ke Makassar itu, ke Makassarnya 3 hari Pak di kapal. Itu dari sebenarnya katanya masih dekat katanya. Kalau nggak bisa nanti berbulan-bulan di kapal. Di kapal berbulan-bulan ya? Itu ya, itulah kalau angkatan laut gitu. Terombang ambing. Iya, terombang ambing gitu. Nah, kita udah banyak bercerita dengan alumni angkatan kedua ya. Dari awal dia masuk sekolah sini, motivasi, bahkan perjuangan dia sampai menjadi angkatan laut ya. Iya Pak. Sekarang ini. Nah, untuk terakhir ini, untuk Pangarapenta, bisa nggak ngasih kata-kata motivasi kepada adik-adik kelas ini? Kata-kata motivasi supaya termotivasi. Ya, intinya itu kalau kita mau berjuang tidak ada kata tidak bisa. Kalau kita mau daftar itu contohnya daftar, kita harus niat. Nah, kalau nggak niat nanti percuma juga Pak. Setengah-setengah niat kita ya nggak ada juga artinya gitu. Tapi kalau kita udah niat, kita harus latihan gitu. Walaupun apapun kata orang ya, tetap kita fokus dalam jalur kita gitu. Ya, jangan menyerah, jangan mudah menyerah. Walaupun ya umur kita masih muda, jangan menyerah.
Kalau saya dulu kan bagaimana caranya supaya saya lulus gitu, walaupun umur terakhir gitu baru dapat ya. Itulah Pak. Ya, Pasti ada kesempatan. iya, satu lagi kalau mau daftar ini Pak, contoh kita daftar angkatan darat, tapi buka lagi angkatan udara, kita coba aja daftar lagi sana gitu. Padahal nanti angkatan darat kita kalah, angkatan laut kita coba lagi gitu. Kalau gagal angkatan udara. Gitu. Saya dulu kayak gitu Pak, pas daftar angkatan laut ada daftar angkatan udara. Saya daftar juga, saya validasi juga. Kalau tahu nanti saya kalah angkatan laut, angkatan udara saya tes lagi gitu. Saya ya semangat lah kalau mau daftar, walaupun dari angkatan bisa, dari kuliah juga banyak orang sukses Pak. Contohnya Bapak kan udah sukses sekarang kan? Mudah-mudahan. Karena untuk menjamin kesuksesan seseorang itu kan bisa dirasakan dari apa yang dia dapat, ibaratnya rasa bersyukurnya lebih. Ya kayak yang bilang pengarahan tadi, kesuksesan itu kalau kita udah bersyukur, pasti itulah kita bisa mengatakan sukses ya. Tapi kalau di angkatan ini ya bersyukur, jalani dan nikmati. Itu baru sukses. Iya, apapun pekerjaan sesuatu itu Pak, kalau kita nikmati, rasa nikmat Pak. Walaupun dicambuk, walaupun jengkel-jengkel, tapi kalau kita nikmati, nggak terasa juga Pak. Tapi kalau kita dongkol, ngajar pun di kelas kalau kita dongkol, malas, marah-marah kalau kita dongkol gitu Pak. Berarti bikin beban sama kita kan? Iya, tempat tua juga sama kita. Gitu. Yang penting kita nikmati, ya. Walaupun kita tadi dongkol di rumah ya, jangan kita bawa rasa dongkol itu gitu ke tempat kerja kita gitu Pak. Nah, tadi untuk adik-adik sekarang sama kepala sekolah ada nggak yang mau disampaikan? Pesanku sama kepala sekolah banyak kenangan juga sama ibu kepala sekolah. Banyak terima kasih lah sama ibu kepala sekolah udah mendukung sama terkhususnya untuk angkatan kami udah banyak berkah materi juga udah banyak Pak. Dari les, dari pencaksilat apa gitu, dari olimpiade keluar kami terus didukung Pak. Makanya banyak terima kasih pada ibu kepala sekolah, sukses kedepannya. Bagaimana cara memajukan SMA negeri ini supaya lebih bagus lagi gitu Pak. Tambah sehat lagi ya, supaya guru-guru juga terarah bisa dari bimbingan ibu kepala sekolah gitu. Berarti sampai sekarang masih berhubungan atau komunikasi sama ibu? Masih komunikasi Pak. Dulu juga kami pas pelantikan saya telepon ibu juga. Minta doa restunya Bu supaya pelantikan kami berjalan dengan lancar gitu Pak. Berarti berhubungan ya? Iya masih berhubungan sampai sekarang Pak. Nah untuk ucapan kepada guru-guru? Ya sama guru-guru juga ya sama, walaupun dulu saya disetrap terus. juga itu Pak. Buka kartu sendiri ya? Iya. Karena ya nggak ada siswa itu baik semua, nggak ada Pak. Ada juga kadang PR nggak siap, kadang telat. Walaupun telat ya gara-gara lama bangun alasan bocor ban sepeda motor gitu. Itulah walaupun dia diserap terus ya itu demi kebaikan siswa juga supaya dia lebih terarah lagi gitu Pak. Baik terima kasih terusnya buat saya ya. Kalau tanpa guru-guru di sini ya mungkin belum juga sampai gini gitu. Dari motivasi guru-guru ya banyak juga motivasi gimana supaya saya bisa lebih bagus lagi ke depannya, bisa mengikuti pelajaran lebih baik gitu Pak. Ya untuk guru-guru ya sukses ke depannya ya, yang belum dapat PNS ya segera dapat PNS juga gitu. Amin ya. Amin lah Pak. Amin Ibu Tin ya. Amin lah biar sukses semua. Sukses semua. Nah untuk penutup, biasanya penutup ini Bu Cindy yang bawa ini. Bu Cindy ini nggak datang ini. Nah untuk menutup nanti saya mengatakan SMA Negeri 1 STM Hilir, nanti langsung sama-sama juga kita bilang sekolah penggerak, bergerak dan menggerakkan. Sekolah penggerak dan menggerakkan. Sekolah penggerak, bergerak dan menggerakkan. Sekolah penggerak, bergerak dan menggerakkan. Sekolah penggerak, bergerak dan menggerakkan. Oke, bisa? SMA Negeri 1 STM Hilir, sekolah penggerak, bergerak dan menggerakkan. Oke, dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.